Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Danis Kevin Israeli. Saya dari kelas K01. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1 Data Science, yaitu tentang ringkasan 2 jurnal dari kampus negeri yang berisi tentang klasifikasi atau clustering. Langsung saja, untuk jurnal yang pertama, judulnya yaitu Rancang Bangun Aplikasi K-Means untuk klasifikasi kelulusan siswa sekolah Kepolisian Negara Daerah Kalimantan Selatan. Penulis jurnalnya yang pertama yaitu Dwi Kartini. Emailnya dwikartini@unlam.ac.id. Yang kedua Mulyadi. Emailnya mulyadi@aziz@yahoo.com. Penulis ini berasal dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Untuk studi kasusnya, penelitian ini akan melakukan pengelompokan menggunakan data rekapitulasi nilai siswa lulusan Diktuk Brigadir Polri tahun angkatan 2014. Atribut yang akan digunakan ialah nilai akhir intelek, kepribadian, dan kesehatan jasmani dengan jumlah klaster 3. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah ini adalah bagaimana menerapkan data mining menggunakan metode K-means untuk menghasilkan informasi kelompokan nilai lulusan siswa berdasarkan data rekapitulasi nilai akhir siswa Diktuk Brigadir Polri tahun 2014. Hasil clustering kelulusan siswa ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas lulusan di masa yang akan datang. Untuk metodologi penelitian, yang pertama ada kajian pustaka. Beberapa penelitian terdahulu mengenai data mining menggunakan K-means telah dilakukan oleh Dian dengan judul Pengembangan Metode Klasifikasi Berdasarkan K-means dan LVK. Pada tahun 2016, dengan judul Klasifikasi Data Mahasiswa menggunakan metode K-means untuk menunjang pemilihan strategi pemasaran dan penelitian pada tahun 2014 oleh Muzakir dengan judul Analisa Pemanfaatan Algoritma K-means Clustering pada Data Nilai Siswa sebagai penentu penerimaan beasiswa. Yang kedua ada pengertian data mining. Data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Data mining juga disebut sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Data mining adalah kegiatan menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Data dapat disimpan dalam database, data warehouse, atau penyimpanan informasi lainnya. Yang ketiga ada namanya clustering. Clustering mengacu pada pengelompokan record, observasi, atau kasus dalam kelas dari objek serupa. Sebuah cluster adalah kumpulan record yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan record dari kelompok lain. Clustering berbeda dengan klasifikasi, yaitu tidak ada variabel target untuk clustering. Tugas clustering bukan mencoba untuk mengklasifikasikan, memperkirakan, atau memprediksi nilai variabel sasaran. Sebaliknya, algoritma clustering berusaha untuk mencari segmen seluruh dataset menjadi subkelompok atau kelompok yang relatif homogen, di mana kesamaan record di dalam cluster dimaksimalkan dan kesamaan record di luar cluster diminimalkan. Yang keempat ada namanya algoritma K-means. K-means sangat terkenal karena kemudahan dan kemampuannya untuk mengklaster data besar dan data outlier dengan sangat cepat. Kelemahannya, ini memungkinkan bagi setiap data yang termasuk klaster tertentu pada suatu tahapan proses. Pada tahapan berikutnya berpindah ke klaster yang lain. Algoritma dasar dalam K-means yaitu yang pertama menentukan jumlah klaster atau K, tetapkan klaster sembarang. Yang kedua, hitung jarak setiap data ke pusat klaster menggunakan persamaan pertama. Yang ketiga, kelompokkan data ke dalam klaster yang dengan jarak paling pendek menggunakan persamaan kedua. Yang keempat, hitung pusat klaster yang baru menggunakan persamaan ketiga. Ulangi langkah kedua sampai langkah keempat hingga sudah tidak ada lagi data yang berpindah ke klaster. Yang kelima, metode pengembangan sistem. Perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan waterfall atau Summerville yang memiliki tahapan sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan gambar metode waterfall.
Yang pertama ada perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, dan testing. Lalu hasil dan pembahasan. Pada proses came-ins, hasil telah dilakukan. Pada proses iterasi ke-19 dihentikan ketika hasilnya menunjukkan adanya setiap cluster tidak berubah lagi dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu cluster ke cluster yang lain. Pada iterasi ke-18 dan ke-19, dari perhitungan didapatkan 3 kelompok cluster dan pengelompokan data berdasarkan kemiripan antar data dalam suatu kelompok dan meminimalkan kemiripan data pada kelompok lain. Nah, pada tabel di bawah ini merupakan pusat cluster akhir yang didapat dari iterasi ke-19. Bisa dilihat pada titik pusat awal cluster pertama nilai inteleknya 72,93, nilai kepribadiannya 71,52 dan nilai kesehatan jasmaninya 62,63. Pada titik pusat awal cluster 2, nilai inteleknya 73,33, nilai kepribadiannya 73,79, dan nilai kesehatan jasmaninya 70,80. Lalu pada cluster 3, 72,92, nilai inteleknya, nilai kepribadiannya 69,95, dan nilai kesehatan jasmaninya 53,64. Lalu tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya jumlah anggota pada setiap cluster pada iterasi ke-19. Cluster pertama jumlah anggota siswanya ada 124, cluster kedua 98, cluster ketiga 55. Angka totalnya ada 277 anggota siswa. Nah, jadi kelompok 1 dengan nilai pusat cluster pada data nilai intelek adalah 72,93, nilai kepribadian 71,52, dan nilai kesehatan jasmani 62,63 sebanyak 45%. Begitu juga di kelompok 2 sebanyak 35% dan kelompok 3 yaitu sebanyak 20%. Dari hasil klasterisasi tersebut dilakukan analisis dalam bentuk klasifikasi lulusan berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 dengan rekapitulasi nilai lulusan sedang, kelompok 2 dengan rekapitulasi nilai lulusan tinggi, dan kelompok 3 dengan rekapitulasi nilai lulusan rendah. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan algoritma K-means dapat dilakukan analisis dalam menentukan klasifikasi rekapitulasi nilai kelulusan siswa Diktuk Brigadir tahun angkatan 2014 dengan menggunakan parameter nilai intelek, nilai kepribadian, dan nilai kesehatan jasmani yang didapatkan dari kelompok, yaitu kelompok rekapitulasi nilai lulusan sedang sebanyak 45%, kelompok rekapitulasi nilai lulusan tinggi sebanyak 35%, dan kelompok dengan rekapitulasi nilai lulusan rendah sebanyak 20%. Nah, ini merupakan link untuk jurnal pertama, bisa diakses di link ini. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal kedua. Analisa clustering menggunakan metode K-means dan hierarchical clustering. Penulis jurnalnya yang pertama namanya adalah Linda Rahmawati. Emailnya linda.rahmawati@gmail.com. Yang kedua Sari Widya Siswi. Emailnya sariwidya.siswi@gmail.com. Yang ketiga Esti Suryani. Emailnya suryapalapa@yahoo.com. Mereka berasal dari jurusan Informatika Universitas 11 Maret. Untuk studi kasusnya, penelitian ini mengelompokkan dokumen skripsi jurusan Kimia, Fakultas Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret. Jurusan Kimia dipilih karena jumlah data penelitiannya cukup banyak, dan setiap tahunnya jurusan Kimia meluluskan mahasiswa dengan penelitian skripsi yang beragam. Setiap tahunnya, jumlah data skripsi selalu bertambah. Semakin bertambah penelitian skripsi dengan mata kuliah terbatas, menyebabkan semakin banyak pula mahasiswa yang mengambil penelitian yang mirip tema, objek, atau penelitian dengan penelitian sebelumnya. Mengelompokkan data penelitian yang umumnya berbentuk teks dapat dilakukan dengan text mining. Tujuan dari text mining adalah untuk mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen, sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. Terdapat beberapa metode text mining, salah satunya adalah clustering. Clustering adalah suatu metode analisa data untuk memecahkan masalah pengelompokan data. Salah satu metode clustering adalah K-means. K-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar
dengan waktu komputasi yang relatif cepat dan efisien. Tetapi hasil clustering dengan K-means sangat bergantung pada pusat awal cluster. Hasil cluster dengan metode K-means baik jika penentuan pusat cluster tepat. Lalu masuk ke tahapan metode penelitian. Yang pertama ada dataset. Data penelitian yang digunakan bersumber dari portal UNS, yaitu http://www.digilib.uns.ac.id. Dipilih data skripsi dari jurusan Kimia Fakultas MIPA UNS. Data yang dipilih adalah data yang terbit pada periode tahun 2009 sampai 2013. Data yang diolah dalam clustering adalah bagian abstrak yang berbahasa Indonesia. Yang kedua ada alur proses clustering. Alur proses clustering yang digunakan pada penelitian ini digambarkan oleh gambar 3 seperti ini. Nanti alurnya ini terbagi dalam 3 tahap, yaitu processing, term writing, dan clustering. Nah, ini tahap yang pertama itu pre-processing. Proses pengolahan data dimulai dengan pre-processing. Pada tahap pre-processing terdapat 4 proses, yaitu scaffolding, tokenisasi, filtering, dan stemming. Input pada tahap pre-processing adalah bagian abstrak pada skripsi yang berupa paragraf-paragraf. Processing menghasilkan output berupa bag of word, yaitu berisi kata-kata yang diolah dalam penelitian. Tahap yang kedua, term weighting. Setelah bag of word diperoleh, proses dilakukan dengan term weighting. Tahap term weighting menghitung nilai bobotnya setiap kata dengan TF-IDF. Hasil dari proses ini adalah term weighting matrix, yaitu matriks yang berisi bobot kata pada dokumen-dokumen. Tahap yang ketiga yaitu clustering. Term weight matrix diolah dengan hierarchical clustering. Dua data dengan jarak terkecil digabung menjadi satu cluster, dan proses terus diulang sampai jumlah cluster sama dengan 1. Hasil dari hierarchical clustering berupa dendrogram. K-means mengolah term weight matrix dengan mengelompokkan data berupa dokumen dalam cluster-cluster. Penentuan pusat cluster menggunakan hasil dari hierarchical clustering. Sejumlah cluster yang memuat beberapa dokumen diambil dari dendrogram hasil hierarchical clustering dan hitung nilai rata-rata dokumen di tiap cluster yang diambil. Nilai rata-rata dokumen ini digunakan sebagai pusat cluster dalam perhitungan K-means. Lalu tahap yang ketiga ada tahap analisa dan validasi hasil clustering. Tahap analisa dan validasi melakukan analisa dan validasi hasil clustering dengan mengamati hasil dari cluster yang terbentuk. Setiap dokumen dilihat keterkaitannya dengan dokumen lain dalam satu cluster dan ditentukan tema pada tiap cluster. Hasil clustering dibandingkan terhadap variabel tahun dan dibandingkan jumlah dokumen pada tiap cluster. Hasil clustering dianalisa dan divalidasi oleh 2 pakar, yaitu pakar pertama, Komisi Tugas Akhir Jurusan Kimia FMIPA UNS, Teguh Endah Saraswati, M.Sc, PhD, dan pakar kedua yaitu Ketua Laboratorium Kimia Fakultas MIPA UNS, Dr. Sayekti Wahyuningsi, MSI. Selanjutnya masuk ke tahap hasil dan pembahasan. Hasil analisa klaster menunjukkan bahwa penelitian di jurusan kimia pada tahun 2009 sampai 2012 terbatas pada beberapa tema. Tahun 2009, tema yang banyak diteliti adalah anorganik kompleks, organik dengan fokus anti jamur dan antioksidan, dan kimia fisik pada tahun 2010. Tema yang banyak diteliti adalah tema organik. Tahun 2011, tema yang diteliti adalah organik dan anorganik. Pada tahun 2012 dan 2013, tema penelitian di jurusan kimia lebih bervariasi daripada tahun-tahun sebelumnya. Hasil analisa klaster dokumen skripsi jurusan kimia Fakultas MIPA UNS memperlihatkan bahwa keahlian dosen sangat mempengaruhi variasi tema penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Diketahui bahwa banyaknya penelitian di suatu tema berkaitan dengan minat siswa dan proyek di jurusan kimia. Variasi tema proyek dosen mempengaruhi variasi tema penelitian mahasiswa. Hasil penelitian membuat 2 klaster dengan tema yang belum spesifik, yaitu klaster 8 dan klaster 14.
Menurut pakar kedua, hal ini kemungkinan disebabkan oleh diprosesnya seluruh kata pada bagian abstrak. Disarankan agar pada penelitian selanjutnya data yang diolah tidak hanya bagian abstrak, tapi data bagian bab 2 atau bab 3 dokumen skripsi. Data pada bagian abstrak hanya gambaran kecil dari penelitian, dan tak kalah yang ada di bagian abstrak kurang dapat mempresentasikan penelitian. Bab 2 dan bab 3 dinilai lebih dapat mempresentasikan penelitian. Selain itu, kata yang diolah pada proses clustering sebaiknya dibatasi. Kata yang diolah seharusnya hanya kata-kata yang signifikan di jurusan kimia, sehingga hasil clustering bisa lebih baik lagi. Kesimpulannya, penelitian clustering dokumen dengan kombinasi metode hierarchical clustering dan K-means clustering ini sudah cukup menggambarkan keterkaitan antar dokumen. Hasil clustering menunjukkan adanya dokumen yang sejenis yang mempresentasikan kemiripan antar dokumen. Tetapi penggunaan semua kata pada bagian abstrak kurang tepat. Penggunaan seluruh kata pada dokumen bisa mengakibatkan masuknya dokumen-dokumen yang berbeda tema ke dalam satu klaster karena yang diproses adalah kata yang tidak signifikan. Hasil analisa ini dapat dimanfaatkan oleh jurusan kimia sebagai pertimbangan apabila jurusan ingin mengembangkan variasi tema penelitian. Hasil analisa juga dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur minat mahasiswa. Selain itu, hasil analisa juga dapat dipakai sebagai kontrol proyek dosen, sebagai masukan mengenai proyek yang perlu diteliti lebih lanjut dan proyek sudah terlalu banyak diteliti. Ya, untuk link jurnal keduanya bisa diakses melalui link ini. Oke, saya rasa sampai di sini video presentasi dari saya tentang ringkasan 2 jurnal dari kampus negeri yang berisi tentang klasifikasi atau clustering. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.